Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Dan ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus wisata Komodo dari Denpasar menuju ke Solo. Iya, bus ini adalah bus yang melayani rute dari Denpasar menuju ke Purwokerto. Dan kemarin kita sudah memulai perjalanan melewati Terminal Mengwi di Badung, Bali. Dan juga kita sudah sampai di daerah Tabanan, yang mana itu kita terhalang oleh pohon yang tumbang. Kemarin juga kita masih ada PR ngebuka snack ini ya. Ini belum aku buka, jadi akan kita buka di video part kedua ini. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu supaya informasinya bisa lebih jelas. Jika sudah, selamat menonton video part kedua ini. Waduh, itu ada pohon melintang di tengah jalan. Sepertinya itu baru aja dilakukan penebangan pohon ya. Mungkin pohonnya sudah tua usianya, jadi kalau tidak ditebang akan membahayakan. Jadi ya seperti inilah kira-kira. Mana kok nggak ada orang-orangnya ya? Nah, ini driver dan juga kondekturnya turun untuk membantu menyingkirkan ranting-ranting pohon. Itu lagi dipotong-potongin ya. Jadi kecil-kecil biar gampang digesernya supaya trafficnya bisa normal nih teman-teman. Karena ini macetnya udah lumayan panjang ternyata ya. Seperti biasa, yang aku suka kalau lagi trip Bali adalah kita akan melewati dua taman nasional. Kalau dari arah Denpasar, yang pertama kita akan lewati adalah Taman Nasional Bali Barat. Nanti setelah nyebrang dari pelabuhan Gilimanuk menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi, kita akan melewati Taman Nasional Baluran. Nah, enaknya kalau berangkatnya dari Denpasar, itu kita bisa ngelihat dua taman nasionalnya dengan jelas karena masih terang. Kita jadi bus yang pertama masuk ke dalam pelabuhan ya untuk pemberangkatan siang teman-teman. Tuh belum ada bus lainnya. Bus lainnya itu masih di belakang kita semua ya. Tadi kan kita berangkat duluan dari Terminal Mengwi. Dan ini kita langsung masuk dong karena tidak ada antri-antri ya. Enak sekali. Sepi soalnya. Asik, bener-bener langsung masuk ke kapal loh kita tanpa nunggu-nunggu. Wah, enak banget. Nah, tuh di sebelah kanan kita ada kapal DLU ya. Itu kapal bagus tuh. Dan seperti biasa ini kita harus scan tiket dulu di sini supaya bisa terbuka ininya ya. Apa namanya? Nah, itu kebuka. Apa sih namanya itu? Kok aku ngeblank ya? Nah, langsung masuk ke kapal. Jadi untuk kapal penyeberangan dari Bali ke Pulau Jawa atau dari pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang, kapalnya seperti ini. Tidak sebesar kapal penyeberangan di Merak Bakauni. Nah, ini kapal yang kita naikin adalah kapal yang berasal dari Samarinda. Registrasinya di Samarinda ya. Nah, jadi kayak gini aja. Paling muat bus sini tuh ada 5 aja ya jatah busnya. Dan ini kok parkirnya begini ya, nggak lurus garis ya. Oke, seperti biasa langsung disambut dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang jualan kopi dan cemilan-cemilan. Nah, jadi ini kita bus pertama yang masuk ke kapal. Kayaknya bus di belakang kita masih lumayan jauh jaraknya ya. Jadi sepertinya ini kita bener-bener yang pertama nyebrang. Yang lainnya kayaknya beda kapal ya, karena ini cepet nih keisinya nih. Berarti kita nggak lama lagi akan berangkat.
Yuk langsung naik ke dek atas, kita menuju ke ruangan penumpangnya. Di sini ada bangku juga ya, ternyata bisa lihat ke depan. Dan ini kapalnya lumayan bagus by the way. Biasanya di pinggir-pinggir sini ada ini ya, ada yang suka lompat gitu terus mintain uang, tapi ini tumben nggak ada. Padahal biasanya kalau siang gini rame teman-teman. Ada 10 orang lebih lah biasanya yang lompat gitu. Nah, sekarang aku sudah berada di ruang penumpang. Ternyata bagus loh ruang penumpangnya. Ini ada yang ber-AC juga. Ada TV-nya dan juga kursinya enak. Kursinya tebel lah ya. Lumayan nih buat kita duduk-duduk untuk nunggu penyeberangan. Ini bisa selonjoran juga. Oke, jadi kita sudah kurang lebih hampir 1 jam nyebrang dari pelabuhan Gilimanuk menuju ke pelabuhan Ketapang. Sebenarnya penyeberangannya itu, waktu tempuhnya itu cuma sekitar 40 menit aja teman-teman. Tapi sering sekali di tengah-tengah sebelum masuk ke pelabuhan yang dituju, itu berhenti. Seperti sekarang nih. Ini kita sekarang lagi berhenti, udah berhenti kurang lebih 10 menitan. Jadi ya gini-gini nih yang bikin lama. Penyebabnya apa? Biasanya dermaga di pelabuhan tujuannya itu masih penuh. Jadi mau nggak mau kita harus nunggu. Dan nggak cuma kita doang. Di depan kita ada kapal Dharma Lautan Utama. Aduh, backlight ya. Itu juga berangkatnya bareng sama kita tadi dari pelabuhan Gilimanuk. Dia juga nunggu di tengah tuh. Jadi memang sepertinya pelabuhan Ketapang dan pelabuhan Gilimanuk Bali itu harus nambah dermaganya supaya kapalnya nggak ngantri-ngantri seperti ini. Ini ngantri nggak cuma 1 kapal, 2 kapal, banyak yang ngantri soalnya. Jadi waktu penyeberangannya jadi lebih lama. Yang harus cuma 40 menit, 45 menit, ini jadi 1 jam lebih. Gitulah kira-kira. Dan ini kapalnya nggak terlalu banyak ininya ya, apa namanya, isinya. Tuh. Bis cuman ada yang kita naikin doang. Wisata Komodo. Belakangnya kosong banget. Yang terisi cuma 50% aja kendaraannya. Begitu juga dengan penumpangnya. Itu tergolong sepi lah ya. Ya wajar sih. Sekarang soalnya bukan hari libur ya. Dan ini kapalnya termasuk bagus sekali. Lumayan bersih ya. Terus catnya tuh kayak masih baru gitu loh. Keren. Ini kapal Munich Line. Ini kapalnya tadi dari Samarinda ya. Kalau aku lihat di bagian depannya, registrasinya Samarinda. Nah, ini kayaknya udah mulai bergerak lagi. Jadi kalau kita nyebrang siang hari, itu Bali ya, pelabuhan Gilimanuk itu sama pelabuhan Ketapang itu kelihatan banget. Tuh. Itu Gilimanuk, ini Ketapang, Banyuwangi. Dan untungnya dia cerah, apa namanya, cuacanya cerah banget. Jadi di tengah laut tadi nggak berasa. Kalau kemarin pas kita berangkat dari Jogja ke Denpasar, itu malam ya, itu lagi hujan. Jadi goyang-goyangnya berasa banget di tengah laut. Tapi ini siang-siang tidak berasa. Karena cuacanya bagus sekali, bahkan bisa dibilang nih panas banget. Dan ini udah mulai sariawan ya. Ini masuk bulan puasa karena kekurangan air dan siang-siang gini pasti dehidrasi ya. Jadi mulai sariawan. Aku kayaknya terakhir sariawan tuh 1,5 tahun lalu. Nggak tahu nih berapa lama kita nunggu di tengah laut kayak gini.
Persiapan sandar di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Ini total kita nyebrang sudah 1 jam 25 menit. Ya lumayan ya, 1,5 jam lah ini kita nyebrangnya. Kepada semuanya, gelombang wisata komodo, gelombang dicek terlebih dahulu barang bawaan Anda, jangan sampai depan atau tinggal kapal. Sambil menunggu bis Anda keluar lintasan, satu jawab kepada semuanya. Diunjuk. Ya ini ada. Kepastian sih nggak? Makan apa Mas? Barang nih, kok ada pak kepastian barang pasti kok ketinggian itu dong. Pokoknya gitu, pokoknya gue. Ini kan belum gitu ya. Yang murah, Gitu. macaan, sesuai gitu di jalan. Gitu. Jadi, sesuai gitu. Ini pulungan. Aduh, Ini gitu jalan. Tahu dulu sih. Tadi korain, mati di sini ya. Masih di awal. Kalau tuh ini apa geng ini? Tuh itu tongon. Ayo gitu. Kalau kepek, kalau mulai satu jerigen dari di belakang. Loh, itu beli. Soalnya ngomong aja nih geng. Boleh ngomong apa boleh bingung gitu? Ada itu saru. Ini nggak sebutnya. Kena orang yuk. oke, sudah keluar dari wilayah pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Ini kita langsung menuju ke pemberhentian yang pertama, yaitu di rumah makan Puritama di Pasir Putih, Situbondo. Di sana kita akan mendapatkan servis makan yang sudah termasuk di harga tiketnya. Nous apprendrons à se calmer. Jake, please. Ici. Dépêche-toi de t'excuser. Ching est aussi coupable. Jing, je te demande pardon. Jing, je te demande pardon. Et maintenant, serrez-vous la main pour notre nouveau copain. Je vous ai fait faire n'importe quoi. Je m'en excuse, monsieur Jake. Ini dia, kita melewati Taman Nasional kedua, yaitu adalah Taman Nasional Baluran. Ini senang banget kalau lewat sini ya, karena di sini jalanannya mulus sekali. Tapi ya minusnya kalau lagi ketemu rombongan truk seperti ini ya kita harus berjuang untuk menyusulnya ya, karena jalannya cuman satu-satu seperti ini tuh. Jadi harus ya pelan-pelan kalau ada truk gitu. By the way, di Baluran ini kalau lagi musim kemarau gitu ya sebutannya, itu bagus banget teman-teman, karena daun-daunnya tuh warnanya kuning, jadi kayak di Afrika gitu. Makanya Baluran ini juga salah satu julukannya adalah mini Afrika. Itu biasanya bulan-bulan pas panas itu mungkin Juli Agustus gitu ya. C'est un peu plus clair. On s'appartient à soi-même. Et on appartient à sa famille. Et au lieu où on vit aussi. Il y a des choses qu'il faut que tu fasses. Je ne veux pas que tu aies des regrets.
Jam 17:48 menit, kurang dari 10 menit lagi akan berbuka puasa. Ini paling ngebatalin puasanya pakai air yang ada di dispenser dulu aja, karena ini rumah makannya masih sekitar 40 menitan lagi lah ya, rumah makan Puritama. Jadi kita ngeteh dari sini aja. Jadi kalau kita naik bus wisata Komodo itu kita bisa nyeduh teh, kopi yang disediakan, atau teman-teman mau minum air hangat doang itu bisa. Jadi sepanjang perjalanan kita bisa menikmati kopi, teh sambil nonton film seperti ini. Beberapa menit sebelum kita tiba di rumah makan, ini kita dibagikan voucher makan seperti ini, dan ini keren, ada nama busnya juga. Tri Mahendra. Wih, jadi ini voucher akan kita serahkan ke petugasnya nanti. Dan ini bentar lagi kita akan masuk ke rumah makannya. Udah ngesen kiri. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di rumah makan Puritama Situbondo. Dan ini adalah tempat pemberhentian untuk bus wisata Komodo. Dan ini kita langsung masuk aja ya. Ini aku bawa GFC-nya. Ini GFC yang tadi dibagikan waktu kita baru berangkat dari garasinya wisata Komodo di Jalan Pidada ya. Nah, ini rumah makannya seperti ini, bagus sekali ya, terang loh rumah makannya, terus bersih. Di sebelah sini ada stand oleh-oleh atau kayak minimarketnya gitu. Jadi kita langsung ambil makanannya. Akhirnya makan juga, ya ampun seneng banget. Aku tuh kalau lagi puasa-puasa gini malah seneng kalau ngetrip, karena kenapa? Puasanya jadi nggak berasa, tahu-tahu udah buka puasa aja. Dan ini karena tadi masih ada ayam yang kita baru dikasih, ayam yang dikasih pas baru berangkat. Jadi ini aku makan 2. Nanti bayarnya dikasih, oke. Terus nambah es teh manis. Mantap sekali. Oke, jadi sekarang aku makan dulu. Jadi ini untuk menu makannya dari wisata Komodo itu kita diberikan ayam goreng, sayur singkong, nasi, dan juga tempe. Gitu teman-teman. Oke, jadi PR aku nih menghabiskan. Ya. Kenapa? Oh iya. Tapi nggak nambah esnya. Oh nggak. Oke, makasih Mbak. Wow, jadi es teh manisnya nggak usah nambah katanya. Karena aku nggak ngambil es tehnya, nggak ngambil teh manisnya. Jadi minuman defaultnya service makannya itu teh manis, tapi aku nambah es. Ternyata nggak usah nambah uang lagi gitu. Oke, ini PR nih menghabiskan 2 ayam. Kita makan yang ini dulu kali ya. Apakah masih enak karena dari siang? Bismillah. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai makan dan barusan habis dari musola. Jadi untuk musolahnya itu berada di depan rumah makan. Nah ini dia untuk musolah di rumah makan Puritama. Rumah makan Puritama ini adalah salah satu rumah makan idaman lah ya, karena ini rumah makannya luas sekali, parkiran depannya, terus juga di bagian dalamnya itu banyak sekali tempat-tempat, ruangan-ruangan. Jadi biasanya rumah makan Puritama ini dia banyak dipakai oleh travel gitu ya. Dan tadi aku lihat di dalam itu setiap ruangan itu udah ada namanya tuh, travel apa, akan datang jam berapa, rombongan mana datang jam berapa, itu udah ada semua. Jadi memang rumah makan Puritama ini ya andalannya travel untuk singgah lah. Nah untuk bus yang aku tahu wisata Komodo, terus bus apa lagi ya, Dharma Jaya Group kayaknya nggak semuanya di sini deh, karena ada di rumah makan lain. Kayaknya Lorena Karina ada deh yang berhenti di sini, kalau nggak salah ya. Terus juga musolahnya bagus banget, bersih, toiletnya juga bersih banget. Terus juga makanannya enak. Tapi soal makanan enak, di sepanjang jalan Pasir Putih Situbondo ini, memang rumah makan pemberhentian bus itu masakannya enak-enak banget. Dekat sini tuh ada rumah makan Curin. Terus ke arah sana itu ada rumah makan De Ayu Lestari. Jadi 3 rumah makan ini yang deket-deketan ini makanannya enak-enak banget, masakannya enak-enak banget. Gitu teman-teman. Kita sedikit bahas bisnya yuk. Jadi sekarang jam 6:30 malam, kita udah di bus ini kurang lebih 7,5 jam ya. Dan yang aku rasakan dari bus ini adalah
Bus ini masih lumayan enak di bagian dalamnya. Yang kurang itu di bagian suspensi depan. Entah mengapa suspensi depannya itu keras banget. Dia udah air suspension ya. Cuman nggak tahu kenapa bagian depannya keras banget. Kalau bagian belakangnya sih normal-normal aja ya. Sisanya sih bus ini masih oke lah ya. Kalau suara di bagian interior ya wajar lah karena usianya sudah tidak muda. Terus juga mungkin yang perlu dicek lagi adalah ini. Dispensernya kayaknya kendor di bagian bawahnya. Jadi ketika melewati jalanan yang kurang baik dia mengeluarkan suara yang lumayan kencang. Sisanya aman, normal-normal aja, dan sangat rekomen lah bus ini dengan kru-krunya itu friendly banget kru-krunya. Oke, jadi sekarang sudah jam 18:29 menit. Berhenti di sini agak lama karena kita tuh sudah tidak ada pemberhentian lagi teman-teman. Kalau nggak salah ya, berhenti lagi tuh di Jogja. Kalau aku nggak salah di Janti atau di mana gitu ada berhenti lagi sebentar. Tapi kalau untuk aku yang turun di Solo tentunya sudah tidak ada pemberhentian lagi. Jadi setelah kita berangkat dari rumah makan Puritama sampai aku turun di Solo itu sudah tidak ada pemberhentian lagi teman-teman. Gitulah kira-kira ya. Kita lihat ini rumah makannya mau digabung lagi. Ada pembangunan di sebelahnya. Jadi makin luas sekali ya. Parkirannya loh benar-benar luas. Ini 30 bus kayaknya muat-muat aja di sini nih. Dan wisata komodo dari dulu parkirnya memang begini. Jadi turun penumpang langsung ke lobi utamanya gitulah. Jadi parkirnya dia begitu. Biasanya kan parkirnya seperti HIS ini kan, maju. Tapi kalau wisata komodo dari dulu seperti ini parkirnya memang. Dan terakhir aku kesini bener-bener waktu itu pas kita naik wisata komodo Keandra itu ya, itu hampir 2 tahun lalu. 1,5 tahun dan baru kesini lagi naik wisata komodo lagi. Gitu. Yuk kita kembali ke rumah makan yuk. Kayaknya aku mau nambah es teh manis lagi deh. Jadi kalau mau beli es teh manis atau kopi atau minuman sasetan lainnya, Popmi juga itu bisa ke sini. Ada tulisannya stand kopi, di sebelahnya ada wastafelnya, dan juga di sini untuk ngecharge handphone itu gratis teman-teman. Biasanya di rumah makan lain itu bayar 2.000 atau 3.000. Seperti biasa, ini adalah spot yang wajib kita lihat ketika lewat jalur ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau lihat PLTU Python kalau lagi naik bus ya, kalau dari arah Probolinggo itu kita duduknya di sebelah kiri. Kalau kita dari arah Situbondo, kita duduknya di sebelah kanan supaya view-nya jelas gitu ya. Atau kalau dari arah Denpasar duduknya cari yang sebelah kanan. Kalau dari arah barat seperti Malang, Jogja, Surabaya, pilih duduknya di sebelah kiri supaya jelas lihat ke PLTU-nya, karena PLTU-nya bagus banget ketika malam dia nyala lampu-lampunya warna kuning. Dan sekarang di depan PLTU-nya itu jalanannya jadi mulus banget, semulus itu jalanannya. Dan juga ini lagi ada pembangunan jalan tol ya di depan PLTU Python di atas bukit gitu. Nanti kalau udah jadi bakal cakep banget sih view-nya, bakal lebih bagus karena kita ngelihat PLTU Python dari atas bukit. Kalau ini kan kita masih di bawahnya lah ya ibaratnya gitu. Nah, jadi seperti itulah PLTU Python, salah satu PLTU terbesar di Pulau Jawa atau bahkan di Indonesia.
kasi ko cek detail ini lebih nak menang. Kalau nak kepul itu kepul kaciknya itu anakku itu. Oke, ini tiba juga di Tirto Nadi Solo, tapi tidak masuk ke dalam terminal. Ini aku turunnya di depan Hotel Swiss Bell dan busnya langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Jogja sampai Purwokerto. Ini bus yang aku rekomendasikan untuk teman-teman coba dari Denpasar menuju ke Solo, Jogja, Purwokerto ataupun sebaliknya. Oke, ini aku langsung menuju ke penginapan seperti biasa di Bobo Box. Selamat Riyadi. Oke teman-teman, karena kemarin lupa untuk buka isi yang ada di sini bungkusannya. Ini sekarang aku baru buka. Dan ini dia isinya. Jadi terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item. Ya permennya 2 butir ya. Jadi ada permen. Yang pertama permen. Terus ini ada apa ini kayak ciki gitu ya. Ciki kentang, potato snack, brotatos. Terus ada croissant yang creamy cheese, keju ya. Terus ada air mineral Prima, ini yang kecil, ini yang 200 ml ya, 220 ml. Terus ada ini tisu basah tuh. Jadi kalau kita habis makan GFC-nya, jadi kita bisa pakai tisu basah. Terus ada ini kayak kerupuk gitu ya. Apa sih sebutannya ini? Ya itulah pokoknya. Terus ada malkis coklat. Dan yang terakhir ada pop mie. Jadi ini pop mie bisa kita seduh menggunakan dispenser yang ada di sebelah kita gitu. Dan pop mie-nya ini pop mie rasa ayam bawang. Jadi inilah snack yang kita dapatkan dari bus wisata Komodo dan ini tentunya sudah termasuk di harga tiketnya. Jadi wisata Komodo ini luar biasa banget. Tiketnya udah murah, kita dapat makannya sampai 3 kali. Makan di garasi, terus dapat GFC, dan yang ketiga kita dapat makan di rumah makan Puritama. Terus kita mendapatkan free coffee sepanjang perjalanan, kita mendapatkan snack sebanyak ini. Luar biasa banget ya. Jadi buat teman-teman, aku rekomendasikan untuk naik bus wisata Komodo karena servisnya luar biasa banget.